Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di channel. Kali ini saya mau membahas mengenai sebelum saya pasang CAPD atau cuci darah di rumah, saya melakukan cuci darah dulu selama 1,5 tahun di rumah sakit. Jadi gini ya teman-teman, memang proses awal untuk pasien gagal ginjal itu harus cuci darah terlebih dahulu. Karena apa? Itu penanganan awal dan pertama yang harus kita lakukan. Saya waktu cuci darah pertama itu posisinya di paha dan kaki. Kadang di paha dengan tangan. Karena awal cuci darah kan belum pasang CDL atau Avesan. Nah, mungkin kalian juga pasti tahu gitu. Kemudian karena pembuluh darah saya kecil, jadi pada saat proses cuci darah itu memang sangat capek gitu ya. Karena kan saya harus ditekan-tekan dulu mencari urat untuk menusukkan jarum. Memang karena urat nadinya kecil gitu, jadi harus dengan perawat yang bisa gitu, bukan yang masih belajar. Itulah kadang-kadang saya suka kok rembes gitu ya, mungkin karena tidak pas juga. Ya itulah pengalamannya yang saya rasakan gitu kan. Selanjutnya saya beberapa bulan kan harus di paha, di kaki, di tangan, terus saja seperti itu. Terus kan menurut dokter kadang-kadang takut kalau pasien tidak bisa jalan karena terus-terusan cuci darah di kaki. Maka dari itu dokter menyarankan kepada saya untuk secepatnya Avesan atau CDL. Jadi pada saat itu saya tidak tahu sama sekali, karena kan kita jadi pasien itu kan pemula, apalagi kan orang tua juga belum paham mengenai penyakit ini. Ya kita semua juga kan gak ngerti apa sih gagal ginjal itu harus gimana. Terus kan kita hanya bisa pasrah sama ya udahlah gimana dokter aja gitu. Nah dari situ saya suka tanya-tanya ke perawat, sebaiknya kemana dulu, apa langsung Avesan atau ke CDL. Tapi sebagian ada yang bilang, perawat itu bilang, ya udah langsung Avesan aja, nggak apa-apa katanya. Tapi memang prosesnya kalau Avesan selama kurang lebih 2 minggu harus tetap cuci darah di paha dulu gitu, ditusuk di paha dulu sebelum pindah ke tangan dua-duanya gitu kan. Nah maka dari itu ya saya udahlah gimana dokter aja gitu, yang terbaik buat saya gitu kan. Dokter menyarankan kepada saya untuk CDL terlebih dahulu, dipasang selang yang di dada. Itu juga tidak lama, karena memang pada saat itu setiap saya cuci darah tidak kuat karena kedinginan, terus sering batuk-batuk, pokoknya tidak nyaman. Makanya CDL itu saya minta dilepas aja, karena memang selama 2 minggu sudah tidak nyaman. Ya mungkin dokter juga lah pasti tahu gitu. Nah setelah ini pasang CDL mau dilepas, dokter langsung menyarankan untuk Avesan di tangan. Kan mohon maaf ya teman-teman kalau di CDL di sini saya tidak bisa memperlihatkan bekasnya gitu. Tapi kalau misalkan Avesan di tangan saya masih ada dan sampai sekarang masih aktif. Ini ya lihat teman-teman. Itu Avesannya hanya terpakai untuk 1 tahun saja, karena setengah bulannya itu kan saya cuci darahnya masih di paha gitu, kaki ke tangan gitu kan. Alhamdulillah sampai sekarang Avesannya masih aktif.
meskipun saya sudah pasang CAPD buat cuci darah di rumah, tapi Avesan tetap harus bisa dijaga gitu. Karena biar apabila CAPD-nya ada masalah, jadi cuci darahnya bisa menggunakan Avesan dulu gitu. Itu yang menjendol itu urat. Jadi kalau tempat cuci darahnya makan tangannya pas di atas gitu ya, 2. Tapi kalau yang sudah lama, biasanya uratnya itu semakin membesar. Jadi saya tuh berasa ngilu gitu. Makanya dari situ setelah terpakai lumayan 1 tahun lumayan, saya disarankan untuk pindah lagi ke CAPD karena memang kondisinya juga kurang baik, karena jantungnya memang lemah. Jadi dokter menyarankan harus segera pasang CAPD. Alhamdulillah dari situ saya pasang CAPD tahun 2014 pertengahan bulan Juni kalau nggak salah. Alhamdulillah kalau dari pasang CAPD itu mungkin banyak perubahan yang saya rasakan gitu. Kan kalau CAPD mah di operasinya di perut. Jadi itu sistemnya ditanam. Salangnya ditanam di perut. Dan proses cuci darahnya juga di rumah. Terus obatnya juga kan dikirim ke rumah. Terus kita bisa melakukannya sendiri di rumah ataupun dengan pendamping. Selain itu, biasanya ada yang harus kita bersihkan. Tempat bekas operasinya itu kan, ya kalau seharusnya itu tiap hari kita bersihkan biar terjaga gitu. Mungkin segitu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kalau ada waktu, kalau kita masih diberi umur panjang, saya akan buat video-video selanjutnya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang baik atau kurang jelas atau ada yang salah. Mohonnya kalian komennya di bawah. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe.